Sejarah Pertempuran 5 Hari di Semarang. Untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950, diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Bangunan ini terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran di Semarang, yaitu di pertemuan antara Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sutomo, dan Jalan Pandenaran dengan Lawang Sewu. Selain pembangunan Tugu Muda, nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu Indonesia diduduki oleh Jepang. Tiga tahun kemudian Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada 6 dan 9 Agustus 1945. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal yang pertama menyulut kemarahan para pemuda Indonesia adalah ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu. Dan di tengah jalan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Kido Butai terkenal sebagai pasukan yang paling berani, dan untuk maksud menjadi perlindungan mereka bergabung bersama pasukan Kido Butai di Jatingaleh. Setelah kaburnya tawanan Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang, Reservoir Siranda di Candi Lama. Kedelapan anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Kido Butai di Jatingaleh. Sore itu tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun di dalam reservoir itu. Rakyat pun menjadi gelisah. Cadangan air di Candi Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Sebagai kepala rumah sakit Purusara, sekarang Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi berniat memastikan kabar tersebut. Selepas maghrib, ada telepon dari pimpinan Rumah Sakit Purusara yang memberitahukan agar Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Purusara, segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun tersebut.
Dokter Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat, termasuk di jalan menuju reservoir Siranda. Istri Dokter Karyadi, Dokter Gigi Sunarti, mencoba mencegah suaminya pergi mengingat keadaan yang sangat genting itu. Namun Dokter Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya Dokter Gigi Sunarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dokter Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara Jepang yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dokter Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dokter Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Ia gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan.